jiwa yang sabar apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk apapun ujian yang diberikan oleh Allah, Allah itu tidak zalim terhadap hambanya, Pak. Kalau kemarin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyembelih putranya, itulah kadar keimanan yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ujian tersebut bukan buat bapak, agak kuat, nggak Bu? Kalau bapak punya duit 10 juta, hilang 9 juta, langsung stres. Yang bego lagi, bego nih. Bapak punya duit 1 juta, yang hilang 100, yang 100 cariin. Lawanin dong yang 900, yang 100 cariin, gitu ya. Terus sifat bapak, berarti kadar keimanan kita Pak masih rendah. Contoh, kalau tadi ini kita kan bidan dikit Pak, pas nyampe di sini, ya, nyampe, udah masuk ke kaki, handphone kita bunyi. Ditanya gimana lu? Gue lagi mau dikit di rumah saya ini pulang. Lu bisa pulang gak bentar? Lu punya 10 juta nih hadiah. Pulang apa dikit? Setan. Masya Allah. Kalah ya Pak? Kalah gak? Jahat tapi itu duit. Padahal kalau kita yakin kalau emang itu bagian kita, gak mungkin untuk orang lain. Lo tungguin ke rumah, ntar gue ngaji dulu. Itu kan gue ya. Tahu dia telepon dari rumahnya di Bogor. Kita pulang nyampe rumah, dia belum dapet. Ayo macet, apa dia bilang? Gue nggak jadi dia ke rumah lo dah. Duitnya nggak dapat. Saya, nah yang ketiga tuh, apabila kita diberikan ujian oleh Allah, sabar. Yang keempat, ini yang berat. Nabi Daud istrinya bapak. Dalam riwayat Nabi Daud istrinya 99 mau 100. Jadi pikirin, Nabi Daud yang punya bapak yang bingung. Anaknya Nabi Allah Sulaiman punya 1000. Itu kapan sempat banyak follower itu. Kalau itu terpikir di benak kita, kenapa itu mukjizat? Kenapa Nabi Daud minta istri yang solehah, istri yang bisa mendukung perjuangan negeri akhirat? 99 istrinya nggak ada satupun yang mendukung perjalanan negeri akhirat. Makanya pengen kawin lagi, akhirnya kena kasus tuh Nabi Daud. Ini penting Pak buat kita. Kita kalau punya bini Pak, main yang cakep solehah daripada jelek ngambek mulu. Kalau ini cakep solehah enak. Ya Pak. Cakep solehah enak kan, daripada jelek ngambek mulu. Dikit ngambek. Tadi gua buntulan najis bro. Jadi kita berendam kembali. Jangan rawatin. Oh kalau gitu senang sekali. Nabi Daud juga butuh punya istri yang solehah. Apalagi kita Pak. Sekarang ini Pak banyak rumah tangga berbentur dengan kasus-kasus hukum yang belum semua mereka itu terbentur dengan baik. Maaf. Sekarang tidak sedikit Pak gara-gara katanya alasannya faktor ekonomi, berapa banyak perempuan menggugat cerai suami. Awas hati-hati. Selagi tidak diucapkan ya saya ceraikan kamu, maka orang tadi, istri tadi masih sah milik kita kalau kita berdekatan darah kepada orang tadi. Sekarang bagaimana kan pergaulan? Hukum udah nggak dipakai, hukum nggak dipelajari. Akhirnya mereka itu saya semaunya aja Pak. Ini yang saya katakan dari nafsu. Itu orang berbuat bukan dengan ilmu tapi dengan nafsu. Yang pada akhirnya kalau makan dia belum jatuh ditalak oleh suaminya, hanya sekedar dia itu minta cerai, gugat cerai, huluk namanya. Ya, selagi dia belum dikatakan ya saya cerai, maka kamu selama berkeluarga kalau kawin lagi itu statusnya zina. Ngomong apa? Ya. Nonton dia ya. Coba. Ya.
Ada boleh terangin bagaimana? Oh, itu kan hak saya Pak Ustaz. Mereka nggak terima. Kenapa emang dasarnya mereka pada buta hukum dikasih tahu bahwa ngeyel. Makanya Pak, minta maaf, alhamdulillah mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat Pak. Dan tinggal ini Pak, Mas Talim ini. Dengan saya Pak, saya nggak pengen daftar lagi kalau itu gimana. Ya. Kemudian, kenapa Pak? Saya masih bodoh, saya bilang saya pinter. Kadang-kadang Pak, saya lagi ngajak malu. Ya Allah, orang manggil kiai saya, kayaknya saya nggak sedih apa. Jadi kenapa? Saya panggil Gus aja belum pantas. Kalau Jawa tuh Gus, apalagi kiai. Ya,